PNU resmi memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kabar ini kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan langsung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kabar ini adalah valid. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah memberikan kabar kepada kami bahwa beliau memang dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan berita langsung dari sahabat kami, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa beliau resmi dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun kata beliau, suratnya tidak langsung diberikan kepada beliau. Akan tetapi beliau mendapatkan berita tentang pemecatan tersebut dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jadi tatkala beliau memberikan kabar kepada kami meminta mana bukti pemecatan beliau. Tetapi beliau mengatakan, ya kami mendapatkan berita dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Itulah yang beliau katakan kepada kami. Nah, pertanyaannya begini, sebenarnya apa sih kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Apakah meneliti nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai suatu kesalahan? Justru yang salah itu adalah orang-orang yang langsung husnudzon. Ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kemudian langsung husnudzon begitu saja. Padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang nasab. Ini enggak dibenarkan, karena tidak boleh bagi siapapun umat Islam menganggap remeh, menganggap hina nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah hukumnya fardu kifayah. Nah, hukumnya fardu kifayah sudah dijalankan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi aneh, teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama malah justru bertindak sewenang-wenang, tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani disalahkan gara-gara menulis atau meneliti tentang nasab para habaib alwi, ini salah besar. Kemudian ada lagi rumor yang beredar bahwa kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ya mengadu domba antar warga Nahdliyin. Ini coba kita renungkan. Yang mengadu domba itu sebenarnya siapa coba? Dulu para habaib di Indonesia yang tawadhu, yang senantiasa mengikuti majelis-majelis para kiai. Para habaib datang sekedar memimpin sholawat atau rotib atau doa atau zikir, maka suasana harmonis. Tetapi saat ini kan keadaan berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Saat ini keadaan berubah, para habaib banyak yang arogan di mana-mana. Oleh sebab itulah suatu hukum itu tidak boleh patok bangkrong begitu, seenaknya sendiri. Pokoknya begini, harus begini, nggak bisa begitu. Sekali lagi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar ma'ilati beserta ilatnya, sebab-sebabnya, wujudan wa adaman, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Jadi sekali lagi nih, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, salahnya Kiai Haji Imaduddin itu apa? Justru kami sendiri Al-Fakir Tamalim menuntut para pengurus besar Nahdlatul Ulama ini untuk berlaku adil. Kan slogannya itu tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Lah kok begini namanya tidak tawasud, tidak tawazun, tidak i'tidal, namanya semena-mena. Kan kalau ingin adil di tengah-tengah itu,
Ini kan yang mendukung tesisnya Kiai Haji Muhyiddin Utsman Al-Bantani itu banyak sekali. Kami sudah pernah mengusulkan minimal dipanggil 20 orang, 20 nama dipanggil. Kalau memang pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, sekali lagi, kalau memang para pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, berilmu yang mendalam, mohon maaf nih, kami sudah agak gregetan. Jadi kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil, ilmunya lautannya goro tabahur fil ulum, maka namanya lautan itu akan menampung siapa saja. Jadi para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani seperti Kiai Haji Nur Ihya Salafi dipanggil, itu orang-orang NU Tulen. Kemudian Gus Abbas Buntet dipanggil. Kemudian siapa lagi, misalnya Gus Fuad Pleret dipanggil. Kemudian siapa lagi? Banyak lagi sekarang, Gus Hasan. Gus Hasan ini juga sangat ilmiah dipanggil. Gus Aziz Jazuli dipanggil. Jadi minimal 20 orang dipanggil. Itu kalau PBNU adil. Ini enggak semena-mena. PBNU semena-mena begini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Warga NU banyak yang malu. Banyak yang malu. Sehingga kami Al-Faqih Alam terpaksa ingin mengajak seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat. Bagaimana tanggapan Anda, wahai seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat, terhadap sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan sewenang-wenang, semena-mena, seenaknya saja. Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sih santai-santai saja. Saat ini beliau masih menjabat sebagai ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Jadi kalau jabatan di NU saat ini, Kiai Haji Imaduddin itu masih ketua, kedudukannya ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Dan kebetulan kami Al-Faqih Alim sebagai mantan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang ini PCNU Kota Puntang Kalimantan Timur, saat ini menjadi salah satu wakilnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu wakil di RMI PWNU Provinsi Banten. Oleh sebab itulah kami sebagai warga NU yang dari sejak kecil berjuang menyebarkan organisasi NU, tatkala kami berjuang di Kalimantan Timur, membentuk ranting-ranting sampai MWC, kemudian kita membentuk lembaga PANOM dan seterusnya, berjibaku berdebat dengan Wahabi, membentengi umat Islam dari kristenisasi dan seterusnya. Nah sekarang ini pengurus besar Nahdlatul Ulama kok seenaknya saja memecat orang tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Demikian, semoga diperhatikan dan mohon maaf sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Akhirnya sudah kita simak bersama, sudah kita lihat dari sebuah informasi yang cukup mengejutkan sekali. Dan di deskripsi video yang baru saja kita dengarkan bersama itu terdapat tulisan, pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 ya, 18 Oktober 2024 Masehi atau 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah pukul 16.08 WIB. Kami mendapatkan berita langsung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini mohon dicermati ya untuk teman-teman sekalian, bahwa beliau resmi dipecat dari anggota LBM PBNU. Namun suratnya tidak langsung diberikan kepada beliau. Tidak langsung diberikan kepada beliau, tidak langsung diberikan terhadap Kiai Imad lah begitu kurang lebihnya. Akan tetapi beliau mendapatkan berita tersebut dari salah satu wakil ketua PWNU Jawa Tengah. Itu ya
Ya, hanya ada itu di tulisan yang baru saja ya ada di deskripsi ya video yang baru saja kita dengarkan. Dan ya mungkin itu saja ya untuk teman-teman sekalian. Silakan Anda tinggalkan komentar bagaimana tanggapan teman-teman sekalian dengan informasi ini. Dan ini di apa? Di thumbnailnya tertulis juga PBNU resmi pecat Kiai Imad, sumber berita dari Kiai Imad. Ya begitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan, dari apa yang telah saya sampaikan. Dari saya terima kasih. Terima kasih. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.